Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda bersama saya Muhammad Noval. Sejumlah berinformasi terkini dan teraktual akan kami hadirkan dan kami sediakan untuk Anda dengan 4 berita utama pada pagi hari ini. Semua telah kami rangkum dalam V-News. Seluruh masyarakat Desa Gabus Kulon, Indramayu ikut meramaikan pawai malam takbiran 1444 Hijriah. Acara yang diikuti oleh seluruh masyarakat ini berlangsung meriah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Timur dihadiri oleh ratusan jemaat dan berlangsung khidmat. Museum Gedung Juang 45 Bekasi menjadi destinasi yang wajib Anda kunjungi ketika berada di daerah Bekasi. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan destinasi legendaris bagi warga Jakarta. Tak hanya di ibu kota, sejumlah daerah melaksanakan pawai malam takbiran jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Salah satunya adalah Desa Gabus Kulon, Indramayu. Pawai ini diikuti oleh ratusan warga muslim ini di Desa Kulon Indramayu dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tidak ketinggalan, warga lintas agama pun ikut memeriahkan pawai malam takbiran ini. Saat malam, terlihat banyaknya kendaraan roda 2 serta roda 4 yang memadati Jalan Raya Gabus Kulon untuk mengikuti pawai malam takbiran. Titik kumpul pawai ini berada di kantor KUU Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu. Udah 3 periode KUU yang sudah berjalan, berarti sekitar 25 tahunan. Untuk kesemangatan setiap blok mengirimkan kontingen, ya biar ada kesemangatan, namanya menyambut kemenangan lah. Iya, hari raya kita menyambut kemenangan, hari raya Idul Fitri. Kendaraan para masyarakat yang ikut serta dalam pawai ini dipimpin oleh mobil dari pihak kepolisian. Hal ini dilakukan agar mengurangi kemacetan lalu lintas, sebab para masyarakat mengikuti arahan pihak kepolisian. Kami mengimbau supaya mereka tetap mengikuti, karena ada pengawalan, mereka harus mengikuti pengawal yang di depan, kemudian juga tertib, yang membawa kendaraan tidak boleh menggunakan knalpot racing karena bisa mengganggu masyarakat di jalan. Yang naik mobil pun harus tertib, tidak boleh, mereka harus mengikuti prosedur yang sudah kita buat. Saya senang sekali pawai ini diadakannya kembali dan antusiasme para warga juga sangat baik. Saya harap tradisi ini akan tetap dilaksanakan di tahun berikutnya. Jumlah kendaraan dihias oleh warga dari masing-masing RT. Lalu kendaraan yang sudah dihias tersebut mengenai rute yang jalan yang sudah ditentukan. Pawai ini dilaksanakan pada Isya hingga pukul 11 malam. Pawai ini diadakan selain untuk memperkuat keluarga masyarakat Desa Gabus Kulon, juga untuk meningkatkan kreativitas terutama pada generasi muda. Sejumlah daerah serentak mengikuti pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Sabtu 22 April 2023. Pada hari Kamis 20 April 2023, pemerintah melakukan sidang isbat yang menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Masjid Al-Muhajirin Bekasi Timur mengelola sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Sabtu. Umat muslim di sekitar masjid memenuhi tempat hingga ke halaman masjid. Bertindak sebagai khotib dan imam dalam sholat Idul Fitri ini adalah Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Dr. Zainal Syarif. Alhamdulillah, Kecamatan Durenjaya sudah mempersiapkan untuk sholat Id. Di persiapannya dari mulai tingkat RT RW, ya. Kemudian pelaksanaan dilakukan di lapangan Blok B. Alhamdulillah animo masyarakat yang hadir cukup banyak, dihadiri oleh seluruh warga Durenjaya. Muslim setempat beramai-ramai datang ke Masjid Al-Muhajirin Bekasi Timur untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka datang bersama sanak saudaranya. Ramainya jemaah yang datang membuat mereka berinisiatif untuk menyiapkan tikar sebagai alas mereka beribadah. Harapan Ibu semoga ke depan tambah bertakwa ibadahnya, menjalani sunnah-sunnahnya semua. Para jemaah Masjid Al-Muhajirin melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan hikmat dan tertib. Baik, kita beralih pada destinasi wisata Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi yang menjadi tempat hits bagi kalangan muda. Serta selanjutnya ada Taman Marga Satwa Ragunan yang menjadi pilihan destinasi untuk liburan keluarga. Museum merupakan destinasi wisata yang ramai dikunci oleh kalangan muda. Salah satunya adalah Museum Gedung Juang 45 Bekasi. Museum ini juga merupakan museum pertama di daerah Jabodetabek yang memiliki ruang digital mengenai sejarah gedung dan juga benda prasasti pada zaman dahulu. Pada saat weekend, rasanya sangat pas sekali apabila kita berkunjung ke salah satu destinasi wisata di daerah Bekasi.
Museum ini merupakan objek wisata yang belum lama ini diresmikan. Halo pemirsa VNews, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahma. Menuju akhir pekan, sudah saatnya kita mencari tempat wisata yang dapat kita kunjungi. Saat ini saya sedang berada di Museum Gedung Juang 45 Bekasi, tepatnya di Tambun Selatan. Ketika melangkahkan kaki ke museum, Anda akan langsung disuguhkan dengan bangunan museum yang megah serta artistik, dan di depan pintu masuk Anda akan bertemu dengan beberapa petugas museum yang akan menyambut Anda. Selain bangunannya yang kokoh, megah, artistik, dan memiliki banyak sejarah di dalamnya, Museum Gedung Juang 45 ini juga merupakan destinasi wisata yang tidak dikenai tarif ketika Anda berkunjung ke wisata ini. Setelah memasuki museum, Anda akan melihat meja resepsionis untuk mendata, serta Anda akan diberi pilihan untuk menggunakan tour guide atau tidak. Setelah petugas mendata diri Anda, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menuju ke Hall of Fame. Hall of Fame secara umum merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas prestasinya, sehingga Hall of Fame di museum ini berisikan daftar bupati yang telah mengabdi untuk Bekasi. Pada bagian Hall of Fame juga terdapat meja digital yang menampilkan foto bupati dari masa ke masa. Gedung Juang Tambun yang kini sudah berubah menjadi Museum Bekasi memiliki banyak daya tarik. Salah satunya yakni segala bentuk ornamen gedung yang masih asli. Banyak ruangan yang menampilkan foto bersejarah dari sebelum penjajahan hingga masa kemerdekaan. Jika kita melipir ke ruangan sebelah Hall of Fame, terdapat banyak sekali prasasti asli yang telah ditemukan, sehingga kami tidak dapat mengambil gambarnya. Selanjutnya banyak sekali informasi mengenai prasasti tersebut yang berbentuk digital. Semuanya telah terangkum dalam buku digital sehingga Anda dapat mengetahui sejarah dari prasasti tersebut. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali fasilitas yang disediakan, seperti ruang baca digital, digital library, miniatur teater, permainan edukasi sejarah digital atau airwall, ruang bawah tanah, area parkir yang luas, dan coffee shop. Kalau untuk pengunjungnya, kisaran per bulannya itu sekitar 3.000 orang lebih yang datang, kayak gitu. Tapi yang paling ramai sih biasanya di weekend ya, di Sabtu Minggu. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai jenis miniatur yang menggambarkan suasana peristiwa dan juga kejadian pada masa itu. Di bagian dinding juga terlihat banyak informasi mengenai arti dari miniatur tersebut. Nama saya Haryanto, kebetulan saya asal dari Kerawang. Bagus sih, jadi buat anak-anak muda yang tahu sejarah masa lalu. Mungkin kayak gitu. Kebetulan kan anak saya baru SD nih, kelas 6. Tak perlulah pengetahuan sejarah dan langsung lihat kayak prakteknya ya langsung ke lapangan kayak gitu. Biar kita lebih tahu sejarah. Kalau pemirsa ini saat ini saya sedang berada di salah satu fasilitas Museum Gedung Juang 45 Bekasi, yaitu airwall. Airwall ini disediakan oleh Museum Gedung Juang 45 Bekasi agar pengunjung, terutama para pelajar, dapat merasakan perasaan pada saat itu. Ketika menggunakan airwall, kita seakan berada di tempat kejadian sehingga kita dapat merasakan bagaimana cara untuk menyelamatkan para sandaraan dari sekutu. Permainan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa penasaran para pengunjung sehingga mereka dapat mempelajari sejarah lebih lanjut. Saat ini saya sedang berada di lantai 2 fasilitas Museum Gedung Juang 45 Bekasi bersama Kaja sebagai tour guide dari Museum Gedung Juang 45. Perkembangan sosial budaya di daerah Bekasi dari masa ke masa juga dijelaskan di museum ini. Mulai dari bagaimana pemisahan Jatinegara dan Karawang dengan Bekasi, hingga apa saja kebudayaan asli Bekasi yang saat ini masih dilestarikan. Contohnya seperti jaipongan, ujungan, tari topeng, tanjidor, lalu ada kuliner khas Bekasi dan juga ada batik khasnya. Semua informasi mengenai kebudayaan Bekasi tidak ada yang terlewat sedikit pun di museum ini. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Museum ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 30, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Museum digital ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat Bekasi mengenai sejarah tempat mereka tinggal. Museum ini dapat dijadikan destinasi yang wajib Anda kunjungi. Baik, beralih pada destinasi selanjutnya,
yakni Taman Marga Satwa Ragunan yang berlokasi di Jalan Harsono RM, nomor 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi para wisatawan pada saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Destinasi ini menjadi pilihan yang paling diminati khususnya bagi warga Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan taman marga satwa tertua di Indonesia. Tempat ini dijadikan destinasi keluarga yang paling diminati oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Saat libur Lebaran tahun 2023 ini, Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahma. Jika tadi kita sudah mengunjungi museum bersejarah di Bekasi, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta Selatan. Saat ini saya berada di pintu utara, yuk langsung saja ikuti saya menjelajahi Taman Marga Satwa Ragunan. Kondisi Taman Wisata Marga Satwa Ragunan sangat ramai sebab harga tiket masuknya tidak merogoh kocek dalam. Anda hanya perlu mengeluarkan Rp45.000 untuk 2 orang dewasa. Pembelian tiket ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Anda akan disuguhkan berbagai jenis satwa pada saat Anda melangkahkan kaki di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Suasana di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan juga rindang dan teduh sebab banyaknya pepohonan. Di area Taman Wisata Marga Satwa Ragunan terdapat berbagai fasilitas yang dapat Anda nikmati ketika berkunjung. Fasilitas yang terdapat di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan diantaranya masjid, toilet, wahana, tempat beristirahat, area parkir yang luas, hingga tempat makan. Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini dibangun di atas lahan seluas 140 hektar, namun Anda tidak perlu khawatir akan tersesat, sebab ada berbagai petunjuk arah yang dapat Anda ikuti. Tak hanya beragam satwa dan tumbuhan, Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini juga dijadikan lokasi penelitian serta memiliki beragam wahana menarik, sehingga sangat pas untuk dijadikan tempat rekreasi sekaligus wisata edukasi. Saat ini saya sedang mengantri Ikar untuk mengelilingi Taman Marga Satwa Ragunan. Oh, kalau dari pihak Ragunan itu terhitung karena kan di setiap itu kita bisa mungkin tiap sore direkap sama petugas pelayanannya, petugas dari khusus bagian tiketing, dan itu nanti langsung ada di share atau diberitahukan di Yaninfo Ragunan, bisa melalui IG atau sebagainya gitu kan di websitenya Ragunan. Terus kalau yang kemarin hari kedua itu tercatat 100.000 lebih. Iya, tapi itu belum seberapa karena dulu pernah nyampe 220.000. Iya, itu sebelum pandemi sekitar tahun 2012-an lah kayak kita udah pasti ada. Kalau setiap pengunjung yang ramai kayak gini kan udah pasti kita nggak termonitor satu persatu pengunjungnya. Jadi kita sebagai perawat harus standby di depan kandang mengawasi ya tingkah laku pengunjungnya, kita malah bukan ke tingkah laku hewan karena kan pengunjungnya masih tingkat kesadarannya masih rendah. Jadi untuk sanksi terberat biasanya kita di sini hanya diberikan sanksi kita sesuai SOP yang berlaku di Ragunan. Kayak kemarin kejadian ada, nanti kita bawa ke pos security, nanti di situ dia membuat pertanyaan dan biasanya direkam video karena nanti kalau ada pengunjung yang mengunggah ada satwa yang lagi merokok, jadi kita punya sanggahan balik gitu dari pihak Ragunannya tersendiri. Perasaan bahagia muncul ketika saya berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan sebab ukuran setiap kandang sudah disesuaikan dengan kebutuhan para satwa serta lingkungan yang bersih dan sejuk. Banyak sekali satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini seperti berbagai burung, orangutan, harimau, dan satwa liar lainnya, bahkan kapibara. Tak hanya itu, semua satwa terlihat sehat, tak salah jika destinasi ini menjadi pilihan terbaik warga Jakarta dan sekitarnya. Nama saya Yuni dari Cikarang. Bagus sih sebetulnya, cuman capek ya. Kan luas banget. Tapi sih karena murah kali jadinya banyak banget peminat. Karena murah udah gitu juga kan biar ngelain anak-anak juga ke beberapa macam binatang. Karena kan nggak, maaf ya, kalau misalnya kayak ular mungkin di rumah ada, cuman kan di sini ada banyak macamnya gitu kan. Kayak gitu sih sebetulnya. Ya ada edukasinya dikit lah gitu. Nah, setelah kalian mengetahui kedua tempat wisata ini, Museum Gedung Juang 45 Bekasi dan Taman Marga Satwa Ragunan, gimana nih? Kalian makin tertarik bukan untuk mengunjungi kedua tempat ini? Belum lagi harga tiketnya yang terbilang cukup murah, bisa dijadikan pilihan yang baik untuk berwisata. Saya Mutiara Rahma dari Tim Liputan VNews melaporkan. Baik pemirsa, wisata Museum Gedung Juang 45 dan Taman Wisata Marga Satwa Ragunan sebagai destinasi rekomendasi liburan untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Demikian informasi untuk Anda. Saya Muhammad Roman pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi sampai jumpa di VNews esok hari.